flip-flop JK di dan T. Pertama, kita mulai dari JK flip-flop, jenis rangkaian sekuensial yang memiliki dua input yaitu J dan K. JK flip-flop adalah pengembangan dari SR flip-flop, tapi tanpa kondisi terlarang, sehingga lebih stabil dibandingkan dengan SR flip-flop. Nah, langsung saja kita mensimulasikannya. Nah, di sini bahan-bahannya sudah lengkap, nanti tinggal dimasukkan saja ke dalam rangkaian untuk membuat JK flip-flop. Seperti sebelumnya, kita membutuhkan logic state untuk memasukkan input. Kemudian kita menambahkan IC atau integrated circuit ke dalam area kerja. Nah, IC ini akan menjadi inti dari rangkaian yang akan kita uji, baik itu untuk JK, D maupun T. Nah, di sini kita memasukkan gerbang logic kanan di masing-masing kedua sisinya. Kemudian kita tinggal menambahkan logic probe seperti ini. Nah, setelah semua komponen dasar diletakkan, kita sudah mulai melakukan pengkabelan sesuai jenis flip-flop yang ingin kita demonstrasikan. Bagian ini penting agar rangkaian nantinya dapat menunjukkan perubahan output secara benar saat simulasi dijalankan. Seperti yang kita lihat, kabel ditarikan dari gerbang logic NAND ke dalam IC. Kemudian saya akan lanjut menarik kabel dari gerbang NAND bagian bawah menuju input K pada IC. Proses pengkabelan ini harus hati-hati karena sedikit saja kita salah menghubungkan pin, hasil logikanya nanti bisa berbeda dari yang kita inginkan. Nah, untuk bagian output saya akan menghubungkan pin Q dan Q bar menuju LED indikatornya. Dengan begitu kita bisa melihat secara langsung apakah flip-flop ini berada pada kondisi set, reset, atau toggle saat simulasi dijalankan. Kabelnya tinggal ditarikan ke bawah seperti ini, sama seperti hal yang di bawah. Nah, jika semua sudah terhubung dengan baik dan benar, rangkaian ini sudah siap untuk kita uji. Nah, untuk saat ini kita sudah bisa running programnya. Nah, di sini kita bisa melihat J dan K sama-sama memiliki input 0. Outputnya tidak akan berubah, artinya Q tetap berada pada keadaan sebelumnya. Nah, ketika Y bernilai 0 dan K bernilai 1, ini akan menghasilkan output menjadi 0 atau mode reset. Nah, jika J bernilai 1 dan K bernilai 0, flip-flopnya akan masuk ke mode set, sehingga outputnya akan menjadi 1. Dan yang terakhir, jika J dan K sama-sama memiliki 1, maka jika flip-flop ini akan melakukan toggle, yaitu mengembalikan kondisi output seperti sebelumnya. T flip-flop adalah flip-flop yang bekerja dengan prinsip toggle. Input T menentukan apakah output tetap atau berubah. Nah, flip-flop ini sering digunakan pada counter dan pembagi frekuensi. Langsung saja kita mensimulasikannya. Seperti biasanya, kita menaruh logic state terlebih dahulu untuk memasukkan input. Kemudian, kita akan memasukkan gerbang logic kanan ke dalamnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan saja cara penempatannya seperti yang ada di video. Nah, setelah semuanya dimasukkan dengan seksama, kita tinggal menarik kabel-kabel untuk menyambungkannya ke inputan seperti ini. Lalu kita rapikan sedikit. Kemudian pada bagian bawah clock kita menarikkan di depan gerbang NAND sama seperti yang ada di atas. Nah, yang kemudian di dalamnya kita tarikan keluar clock Q dan sama seperti di bawahnya seperti ini. Lalu kita tinggal menyambungkan kabel-kabelnya seperti demikian rupa. Setelah itu kita tinggal menarikkan kabelnya ke logic probe dan menambahkan LED pada masing-masing di kedua logic probe. Kemudian kita tinggal menambahkan LED-nya, LED blue dan red ke dalam logic probe. Nah, jika sudah, kita tinggal menambahkan ground. Ground itu berfungsi sebagai titik referensi tegangan 0V untuk seluruh rangkaian. Dia ini akan memastikan stabilitasnya. Nah, bisa dilihat dari tabel kebenaran, ketika clock berada pada kondisi naik atau rising edge, kita bisa melihat nilai T untuk menentukan output berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke D flip-flop yang paling simpel dan paling sering dipakai. Flip-flop yang menerima satu input data yaitu D. Nah, nilai yang masuk di D akan langsung diteruskan ke output Q ketika clocknya aktif.
kita langsung masukkan saja logic flow-nya. Kita hanya membutuhkan satu karena inputan dari di flip-flop ini hanya memiliki satu input. Nah, tidak lupa pula kita menambahkan gerbang logic not. Setelah itu kita akan memasukkan IC atau integrated circuitnya. Lalu kita akan menambahkan untuk outputnya kita akan menambahkan logic flow seperti ini. Setelah itu jika semuanya sudah terpasang dengan baik, kita tinggal menarikkan kabel-kabelnya hingga tersambung dan bisa di run. Nah, cara menariknya seperti ini. Kalian harus menyambungkan kabel pada gerbang logic not-nya dan kemudian kita memasukkannya ke IC. Setelah itu bagian atasnya kita sambungkan ke output gerbang logic not dan masing-masingnya disambungkan ke logic flow-nya. Karena inputnya cuma satu, yaitu T, saat T-nya 0, output Q akan tetap sama seperti sebelumnya. Dan saat Q-nya akan 1, Q-nya akan toggle atau berubah menjadi kebalikan dari nilai sebelumnya. Jadi, itu adalah penjelasan lengkap mengenai JK flip-flop D dan T. Nah, semoga penjelasan ini membantu kalian memahami dasar-dasar rangkaian sekuensial ya. Bye!